Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Ganjar diusung ya, PDP diprediksi gagal seperti mengusung Ahok dan Jarot di Pilkada. Benarkah seperti itu begitu? Ya bisa saja selama ini melihat dari kalkulasi politik Pak Jokowi ya sebagai bisa dikatakan orang berspekulasi kingmaker dan sebagainya begitu. Tetapi menutup kemungkinan bisa jadi bisa kalah ya. Karena apa? Karena melihat dari perkembangan secara capres ini berbeda dengan gubernur begitu. Jadi secara luas bahwa PDIP sebagai partai penguasa bisa saja untuk memenangkan itu begitu. Tapi kalau tiga poros misalnya Ganjar ya, terus kemudian Pak Prabowo, terus kemudian Anies Baswedan, itu yang paling baik saya rasa untuk mengalahkan partai PDIP. Mengapa? Karena kalau Pak Prabowo menang, otomatis ya pendukung-pendukung Anies Baswedan akan kembali kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo kalah, pendukung-pendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Itu aja yang dimainkan di sini begitu kan ya. Ya kalau ingin mengalahkan partai PDIP dengan satu putaran, gabung saja dengan Pak Prabowo, atau Pak Prabowo gabung saja kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Bisa saja yang ditawarin Pak Prabowo juga dari Anies Baswedan begitu. Misal Pak Prabowo, ayo ikut saya untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Ya, ikut Ganjar untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Ini perputaran yang sangat luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ganjar diusung ya, PDIP diprediksi gagal seperti mengusung Ahok dan Jarot di Pilkada DKI Jakarta ya. Diusung oleh keterpaksaan karena PDIP tidak punya stok. Kalau gagal, kalau lu yang panik, nyet ya takut kalah ya. Prestasinya cuma bikin vlog tiap hari. Prestasinya Jateng dan Prempop dan provinsi termiskin ya. Sudah pasti gagal. Capres hobi nonton ya, sama sekali bukan pilihan umat beragama ya. Bahkan ajaran agama mana yang menghancurkan untuk pilihan pemimpin yang hobinya nonton ya. BK paling yang milih cuma PKI doang. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Bahkan jangan khawatir, kan ada kayak ini. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangannya Erick Thohir. Itu statementnya Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya. Bercerita waktu saya berduaan ya, ungkap wanita emas dalam sebuah video yang diterima redaksi. Benar juga begitu kalau kita melihat hari ini apakah terbukti atau tidak begitu ya. Tenggelamkan dan jangan kasih ruang buat gerombolan ya. Ini putaran 1 Anies 35, Ganjar 37, Prabowo 28 ya. Putaran kedua Anies Ganjar ya. Anies 58 ya, Ganjar 42. Akurat atau tidak kita lihat saja nanti. Betul begitu. Karena mungkin pendukung-pendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan begitu. Itu yang ditakuti hari ini begitu kan. Makanya kemudian Pak Jokowi menjadi catatan penting bagaimana Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar di situ begitu ya. Jadi menarik begitu ya. Pak Ganjar ini orang pinter, orang baik, sayang, petugas partai juga ya, kebijakannya akan ya mewakili partai dan manut ketumnya. Ini ada yang gagal itu biasa, tapi banyak menanyakan itu baru memenangkan itu luar biasa ya. Pemilih rakyat menentukan kemenangan KPU, putusan perkara MK. Clear kan? Ternyata Mak Benteng kalah ya sakti ya, bertekuk lutut dengan dukunnya si Pinocchio dan Ganjar lambat. Apa ini maksudnya ya? Bahkan ya PDIP sudah menyiapkan skemanya. Justru karena belajar dari kekalahan di Jakarta, ada banyak provinsi yang lemah pengawasan rakyat dalam ya proses pilpres, terutama di penghitung suara. Bahkan kontestasi politik belum dimulai tetapi lawan-lawan sudah mulai pada ketakutan sampai mengeluarkan narasi takut seperti ini. Bertempur dan berjuang secara cerdas dulu baru takut. Jangan belum mulai sudah panik duluan. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra dan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar diusung, PDIP diprediksi gagal seperti mengusung Ahok dan Jarot di Pilkada ya. Bahkan kalau kita melihat dari politik hari ini, ya bisa saja Pak Ganjar menang, bisa saja juga kalah begitu ya. Dikutip dari Gelora, pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP Perjuangan diprediksi tidak berujung ya kemenangan. Justru akan ada pengulangan sejarah kekalahan yang dilakukan dalam Pilkada DKI Jakarta. Bahkan Direktur Political and Public Policy Studies Jeremy menganalisa keterpilihan Ganjar dalam Pilpres 2024 ya rendah, mengingat lawan politik yang akan muncul punya elektabilitas di atasnya.
Akan tetapi ya ada 3 ya bagi publik ya, saya kira PDIP akan kalah dalam dalam Pilpres 2024. Pasalnya kepemimpinan Ganjar di bawah standar, di bawah platform, di bawah perform ya. Ujar Jerry kepada kantor berita politik ya, RMOL. Bahkan Jerry mengutip hasil polling Indonesia Lawyers Club ya dari talkshow Twitter yang mencatat keterpilihan Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan mencapai 65%, sementara keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencapai 9%. Artinya kalau kita melihat kalkulasi ini jauh, Pak Ganjar jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu. Artinya Anies Baswedan menang telak di situ begitu. Di putaran pertama bisa saja 65% itu menang telak begitu ya, dibandingkan dengan suara-suara Pak Prabowo dan Pak Ganjar di situ begitu. Tapi melihat perkembangan politik hari ini sangat dinamis sekali begitu. Bisa saja ya. Karena ini bersifat polling begitu kan, apalagi bersifat survei yang kemudian banyak sponsornya di situ begitu. Tetapi saya rasa sifat polling ini adalah bahwa dia berkaitan langsung dengan masyarakat, dengan netizen begitu. Itu bisa dipercaya begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ya, kalau memang ini 60% Anies Baswedan, wah ini bisa dikatakan menang telak begitu ya. Bahkan dan hanya ada 16% yang mendukung Ganjar Pranowo dalam polling itu, bandingkan dengan 19-16% ya. Kalau digabungkan ya, walaupun Ganjar Prabowo tetap kalah ya dengan Anies Baswedan di polling itu begitu. Kalau itu diibaratkan 1-2 calon begitu ya. Tetapi politik Pak Jokowi bagaimana, ini 2 calon begitu. Kalau 3 calon jelas ya Pak Ganjar akan kalah begitu ya. Bahkan ini maka dari itu Jerry memandang bahwa PDIP sama saja melakukan bunuh diri yang mengusung Ganjar di Pilpres di 2024 seperti yang dilakukan pada pilkada sebelumnya dan menimpa 2 orang kadernya. Ini kesalahan ketiga akan berimbas kekalahan seperti dia memilih Ahok Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat di Pilkada Sumut. Demikian Jerry menambahkan itu. Ya, kalau memang dia kalah misalnya dari partai PDIP, maka kemudian analisis ini benar ya. Maka juga saya menganalisis bahwa kalau ada 3 poros, Prabowo, Anies Baswedan dengan Ganjar, jelas ya Ganjar itu kalah. Kecuali memang 2 poros atau 3 poros, tapi kalau Pak Prabowo bergandeng dengan Ganjar, ya bisa saja kemungkinan besar Anies Baswedan tipis untuk menang di situ begitu. Tapi kalau 3 calon ya, 3 kandidat, maka Anies akan mudah sekali untuk memenangkan Pilpres ini begitu. Mau tidak mau Prabowo kalah, lalu kemudian pendukung Pak Prabowo banyak yang kembali kepada Anies Baswedan. Ya sedikit sekali kalau kembali kepada Pak Ganjar begitu ya. Apalagi KIB di situ begitu ya, bisa saja misalnya P3 akan masuk kepada PDIP, itu sudah jelas. PAN masih abu-abu ya, masuk ke Prabowo atau kepada Pak Anies Baswedan ya. Partai Golkar sudah jelas ya arahnya. Dia mungkin ya ingin menjadi cawapres kalau dia diusung, kalau dia menjadi wakil ya, menjadi cawapres akan bergabung kepada siapapun begitu. Jadi lobby-lobby ini masih bersifat sementara begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda di Podcast Rakyat ini.